Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Anulaki Nur Said dari kelas Kewirausahaan kelas E dengan NIM 200018415. Di sini saya akan menjalankan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu tentang wawancara seorang pengusaha. Yang di sini adalah ibu kos yang saya tempati. Boleh perkenalan dulu, Bu. Nama lengkap ibu siapa dan nama panggilnya siapa? Oke. Nama saya Ismu Wijayanti, biasa dipanggil Bu Ismu gitu. Oke, Bu Ismu. Kalau anak kos ya panggil saya, ada yang ibu, ada yang bude, ada yang tante, tapi nggak ada yang panggil mbak sayang. Oke. Nah, kalau usaha kos ini, ibu udah mulai buka usaha ini dari kapan? Oke, sebenarnya ketika rumah ini aku beli tahun 2014, rumah ini bentuknya udah kos-kosan. Jadi atas sudah kamar kos, kamar kos 12 kamar, bawah 13 kamar. Aku belinya kan online. Nah, terus nggak aku urusin karena aku jauh ya, aku tinggal di luar negeri. Ketika aku pulang tahun 2015, baru rumah ini aku bongkar total. Jadi kamar yang seperti sekarang Fakih lihat itu, baru itu mulai aku resmi ngurus kos-kosan berarti tahun 2015. Oke. Nah, lalu apa sih alasan ibu tuh buat kos-kosan ini? Mungkin karena utama tadi ya, apa alasannya karena membeli rumah ini sudah bentuk kos-kosan, jadi mungkin melanjutkan aja gitu. Sebenarnya dulu sejarahnya panjang itu kayak, jadi aku tuh kan tinggal jauh ya di seberang benua gitu. Pas aku nyari rumah itu kan nyarinya jadi online tuh. Dulu ada toko bagus online itu kan, aku nyari bagus online itu. Terus waktu itu belinya mau rumah biasa buat tempat tinggal, nggak pikiran kos-kosan gitu loh. Tapi kok ada kos-kosan, kok dekat dengan kampus UAD tahun 2015 itu kampus baru mulai baru start pembangunan gitulah ya. Terus ada kos-kosan, oke lah kita beli aja. Kenapa kita nggak bikin kos-kosan saja? Toh aku pulang, aku sudah secara usia nggak mungkin cari kerjaan lagi yang membutuhkan tenaga sama pikiranku. Jadi aku play safe, aku bangun kos-kosan saja kayak gitu. Jadi itu alasanku yang paling utama. Lalu dalam membuka usaha kos-kosan ini ada apa ya, tips and trick atau apa gitu, Bu, untuk menarik peminat, kayak misalkan ibu promosikan online atau seperti rekomendasi ke orang-orang terdekat atau bagaimana? Enggak juga ya, aku nggak mau promosi online atau aku pasang iklan karena aku nggak suka terima strangers gitu loh. Jadi aku lebih suka terima kos-kosan yang itu dari rekomendasi. Misalnya Fakih punya temen nih, terus temenku nyari kos-kosan, Bu, sama ada orang datang lewat terus nyari kos-kosan, aku akan memilih teman Fakih gitu. Jadi aku lebih suka kos-kosan ini dari orang yang aku kenal atau anaknya temenku, temennya temenku, kayak gitu. Aku lebih suka yang seperti itu daripada completely strangers lewat online ketemu nyari gitu. Aku nggak suka karena rumahnya jadi satu. Kunci pegang sendiri, jadi aku nggak mau ada hal yang tidak aku inginkan terjadi di kos-kosan gitu. Takut kenapa-napa itu tadi. Jadi khawatir. Apa tadi ya, aku lebih suka play safe itu tadi. Jadi yang masuk itu akan lebih baik kalau diantarkan orang tuanya, aku pegang nomor orang tuanya gitu. Aku lebih yang benar-benar cari langsung kayak dari gitu. rekomendasi orang. Seperti itu. Aku nggak suka yang lewat online. Ada kan itu, aku mencoba, ada Mami Kos namanya aku sempat coba, tapi kok tak pikir-pikir, this is not so me gitu. Jadi aku kok enggak, ini terlalu profit, lagian kamarnya juga cuma 11 kamar, kayaknya enggak segitunya gitu. Nah, untuk usaha kos ini, Bu, apakah selalu penuh kamarnya? Terus berapa dalam sebulan itu kira-kira pendapatan Ibu tuh berapa? Mungkin bisa dikira-kira aja. Oke, gitu ya. Kayak mungkin kalau hampir selalu penuh dan selalu ada waiting list gitu ya. Jadi aku nggak tahu yang mungkin tetangga ya, karena di kampung ini kalau ada orang ngomong kos cowok gitu loh, ada orang nyari kos cowok, itu loh di pertigaan. Nah, karena kos cowok itu sedikit sekali yang ada di sini. Jadi kalau ada orang lewat, entah dari masuk gerbang rumah sakit itu, setiap orangnya pasti nunjukinnya ke sini gitu loh. Jadi aku sering ada cek, Bu, ada kamar kosong nggak, itu nanti aku tanya sama. Hampir nggak pernah kosong kecuali pandemi kemarin ya, dan itu wajar gitu ya, wajar banget itu pandemi itu. Tapi hampir nggak pernah kosong, selalu ada waiting list yang masuk, kecuali ya kamar yang harganya
agak lebih itu tinggi. kadang-kadang kosong beberapa minggu itu wajar, tapi yang lain selalu isi cepat gitu. Kalau tadi ada pertanyaan berapa sebulan ya? Itu kamar kalau ibu tidak nyaman nggak apa-apa. Kamar kosku itu ada 11, itu dari harga 600 sampai 900 gitu ya. Jadi kalau dikira-kira ya sekitar 6 jutaan gitu. 6 juta itu ya cukup lah gitu untuk makan sehari-hari, cukup insyaallah. Lumayan lah Bu untuk bantu-bantu keluarga. Ya 6 sampai 7 juta lah. 6 sampai 7 juta gitu masuk. Terus kalau usaha kos ini tuh pengurusannya gimana, kayak ibu tiap ada yang ganti orang masuk ke kamar baru itu ada direnov lagi atau tidak gitu? Oh iya, itu kebersihannya gimana gitu? Itu tergantung kondisi kamar ya. Kalau ada kamar yang ditinggalin sampai lama banget gitu kan, ada tuh yang baru masuk sampai dia lulus dia baru keluar dari kamar itu, berarti kan dia 5 tahun lebih ada di kamar itu, otomatis kotor banget dong, karena selama 5 tahun itu aku nggak masuk ke kamar itu. Kalaupun masuk kan hanya untuk hal-hal kecil, misalnya aku harus matiin kamar mandi atau apa, tapi kan nyaris aku tidak berbagi kecuali ada emergency ya, misalnya keran rusak, apa rusak, itu baru aku masuk. Tapi ngecat ulang itu kadang-kadang orang anaknya udah males mindahin barang gitu lama. Nah itu baru aku renov total, biasanya sampai ngecat kamar mandi, benerin segala macam, itu baru aku. Tapi kalau yang cuman pakai sebentar terus keluar itu kadang-kadang nggak perlu, kayak pakai kan barusan masuk Raka baru keluar kamarnya masih oke gitu, itu aku nggak perlu. Tapi kalau ya tergantung kondisi kamar. Tapi lebih freshnya sih seringnya aku cat ulang, karena kalau cat ulang itu satu lebih kelihatan bersih, yang kedua bersihin debu sisa yang sebelumnya itu kan dengan dicat jadi hilang gitu loh, jadi lebih sehat aja untuk anak yang baru masuk gitu. Gitu. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang lebih umum Ibu, yang lebih global dalam kewirausahaan, menurut Ibu karakter apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha? Contohnya dari Ibu itu pengusaha kos. Oke. Idealnya idealnya itu seharusnya itu ya, kalau pengusaha itu dia mesti disiplin gitu ya, disiplin. Jelas lah dia memasang oke, dengan modal sekian aku harus dapat, ada target misalnya ya, dengan modal sekian aku mesti dapat untung sekian. Terus ya tadi itu disiplin. Nah aku cara mencapai target ini aku mesti gimana. Cuman kalau di kosan aku memang lebih memakai pendekatan kekeluargaan gitu ya. Jadi aku selalu menempatkan anak kosku itu anakku, karena aku seperti itulah, aku ingin anakku aku membayangkan kalau anakku itu yang kos, ya aku ingin anakku diperlakukan seperti itu ya. Aku ingin aku ingin diperlakukan anakku itu seperti itu oleh ibu kosnya atau oleh teman-teman kosnya. Jadi aku ya itu yang aku lakukan selama ini gitu ya. Dan so far sih so good. Kayak misalnya aku lagi misalnya nih ya, strategi aku gitu untuk membuat, aku ingin kosku itu jadi kayak keluarga itu loh, jadi saling kenal, nggak hanya urusanku dan mereka keluar masuk kamar sendiri situ, nggak, jadi kayak deket gitu satu sama lain. Jadi kadang-kadang makanya aku suka bikin acara kerja bakti. Kerja bakti sambil kerja bakti makan bareng gitu, karena mau tidak mau mereka jadi ngobrol gitu. Nah dengan itu nggak antisosial dengan padahal satu kos gitu. Nah ya kayak gitu. Nah dengan itu biasanya si ibu jadi nyisipin, ibu mau ngomel, ibu mau gitu. Biasanya sih kalau ibu ngadain kerja bakti, ibu mau ngomel gitu. Ada misalnya oke lah dapur kotor ini segala macam. Tapi kan kalau di biasanya itu rata-rata ya anak-anak selama ini sih betah anak-anak. Kalau memang kalau memang belum selesai pekerjaannya atau belum selesai kuliahnya ya mereka nggak pindah. Ya ada sih beberapa anak yang kemudian pindah karena kemudian temennya ngontrak bareng. Nah itu baru karena jatuhnya memang lebih murah dan mereka satu komunitas jadi satu. Biasanya sih case-nya kalaupun harus pindah biasanya karena ngontrak bareng dengan teman-teman gitu. Tapi kalau nggak betah itu walau alam ya, kecuali mereka nggak ngomong sama ibu. Kayaknya nggak mungkin deh ngomong sama ibu, aku nggak betah bu gitu kayaknya. Mungkin nggak enak aja ngomong langsung gitu. Berarti untuk kunci kesuksesan harusnya harusnya itu. Cuman prakteknya aku punya strategi sendiri. Yang penting kamar selalu ada, selalu ada yang ngisi. Pembayaran lancar, ya kalaupun lancar, kalau nggak lancar ya oke lah ibu kasih kompensasi berapa bulan ya kayak gitu. Kalau terpaksa sekali ada, kadang memang yang nggak bisa bayar, oke alasannya apa, alasan masuk akal ya sudah, kayak gitu aja sih, tak pakai buat santai gitu.
Oke. Terus faktor apa sih Bu yang misalkan bikin usaha seperti kos-kosan ini atau usaha lain itu mungkin mengalami kegagalan? Ya, kebalikannya Kebalikannya yang itu tadi, nggak memasang target dengan tepat. Terus step untuk mencapai target itu tidak dilalui dengan pas ya. Misalnya kayak aku mau kelompok dana sekian tapi tidak, misalnya aku kos-kosanku aku mau isi terus tapi aku tidak membuat perbaikan. Nah, aku tidak memperbuat perbaikan, aku tidak memaintain bentuk fisik dan non fisik ya. Kalau fisik itu ya oke, misalnya lampu selalu nyala, bersih, kamar mandi oke, atau ada komplain aku tidak segera sikapi, misalnya Bu ini kamarnya ini tapi aku cuekin, nggak aku tengok ya. Itu satu. Yang kedua ya memaintain yang non fisik gitu loh. Jadi ya oke, anak-anak ya aku nggak cuekin ya, kayak aku kalau anak kos sakit itu tanggunganku gitu loh. Jadi ya aku memastikan mereka dapat makan, mereka minum obatnya dan segala macam. Dan maksudnya aku pastiin gitu secara non fisik, karena itu tadi aku menganggap mereka anakku sendiri gitu. Jadi kegagalannya ya ketika tidak disiplin untuk mencapai step-step ke arah situnya, kebalikan yang tadi kata aku. Karena memang kalau kos ini kadang kalau ibu kosnya itu rewel atau gimana, sedangkan ibu kos ini kan ibu kosku baik banget, kekeluargaannya bener-bener erat banget, jadi semua tuh nyaman di kos ini. Dan juga tidak ada yang pindah kos dengan alasan yang yang tidak ya mungkin gitu. Ada sih, cuman kan nggak ngomong sama ibu. Tapi ini ibu kosku the best sih. Mungkin itu aja Bu yang bisa ditanyakan. Oke, makasih Pak, sukses ya. Mudah-mudahan dapat A. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.